Nenten lupa anggih di subscribe, like, dan hidupkan tombol notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, wahai para pecinta dunia pendidikan dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit review dari materi pelatihan media pendidikan atau media pembelajaran berbasis multimedia. Ini sekaligus tugas yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang diikuti oleh semua guru agama yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah, yaitu Kantor Kementerian Agama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari pembuatan PowerPoint media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 tingkat SMA atau SMK. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul yaitu bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia menurut Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Disusun oleh saya sendiri yaitu Hirpan SPDI, tempat tugas di SMAN 1 Mas Bagi. Kita memasuki kompetensi dasar yaitu KD 3.2 menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya pasangannya adalah KD 4.2 menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia KD 4.2 menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya kita lihat indikatornya. Ada beberapa indikator di sini, yaitu menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran Surah Luqman dan Al-Baqarah serta hadis terkait. Selanjutnya menjelaskan manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur. Selanjutnya mengkaitkan terjemahan. Selanjutnya menyimpulkan makna. Selanjutnya mengaitkan sikap kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Selanjutnya menyajikan makna. Kemudian menyajikan pesan-pesan utama serta menyajikan paparan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah sesuai pesan Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 serta hadis terkait. Satu lagi, menyajikan paparan keterkaitan antara sikap berbuat baik terhadap sesama manusia dengan kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait. Selanjutnya kita lihat kepada tujuan. Tujuan ini tentunya merupakan pengejawantahan daripada indikator yang sudah disebutkan di atas, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat, dapatnya itu adalah sekali lagi pengejawantahan daripada indikator yang sudah disebutkan di atas, seperti menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait, menjelaskan manfaat, kemudian mengaitkan terjemahan, menyimpulkan makna, mengaitkan sikap kewajiban beribadah. Selanjutnya menyajikan makna, menyajikan pesan-pesan utama, dan terakhir menyajikan paparan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah sesuai dengan pesan Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 serta hadis terkait. Dan satu lagi, menyajikan paparan
keterkaitan antara sikap berbuat baik sampai selesai. Selanjutnya kita lihat kepada materi. Materi sini cukup banyak sehingga saya mencoba untuk melingkan dengan materi yang terkait dengan bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sama manusia menurut Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Coba kita lihat linknya. Link sini adalah link YouTube yang menurut pemahaman saya adalah untuk lebih memudahkan siswa-siswi kita memahami materi terkait. Anak-anak biasanya lebih suka menonton videonya ketimbang membaca teks buku yang berisi materi terkait. Sambil kita lihat, ini koneksinya agak melambat, mohon maaf. Ya, link YouTube ini berisi tentang materi terkait. Kita perhatikan, ini adalah link YouTube saya sendiri. Ya, video di sini cukup panjang, yaitu sekitar 24 menit. 24 menit ini kurang lebih anak-anak kita, siswa-siswi kita bisa membaca kurang lebih satu bab. Di review menjadi 24 menit versi videonya. Video yang cukup panjang, jadi kita loncati saja kepada evaluasi. Tadi materi sudah dilihat. Selanjutnya kita masuk kepada evaluasi. Evaluasi di sini tentunya berkaitan dengan bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sama manusia menurut Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Evaluasi di sini adalah sama seperti di materi tadi, yaitu berbentuk link. Link di sini saya coba untuk linkkan kepada Google Formulir yang biasa digunakan untuk membuat kuis, yaitu judulnya kuis berbakti kepada kedua orang tua. Di sini anak-anak kita cukup mengklik kelas, nama, atau bila boleh duluan nama kemudian kelas. Kita contohkan namanya misalkannya Udin, kelasnya kelas 12 IPA 2. Kita klik berikutnya. Di sini adalah contoh evaluasi berbentuk kuis atau multiple choice, yaitu yang merupakan intisari daripada materi yang sudah diberikan tersebut. Seperti sini, anak-anak kita tinggal mengklik mana jawaban yang paling benar.
kita coba klik secara serampangan saja biar kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Contohnya nanti kira-kira anak-anak kita berapa nilai yang dihasilkan. Ini kita contohkan saja. Selanjutnya ini soalnya cukup menarik, dan kalau dibandingkan dengan menggunakan paper test, karena mohon maaf anak-anak kita lebih senang yang berbau digital dibandingkan dengan evaluasi yang biasa dilakukan menggunakan kertas. Sekali lagi, anak-anak kita cenderung lebih suka yang berbau digital. Oke, kita coba kirim jawaban anak kita. Ya, kita lihat skornya. Sebentar, koneksi internetnya sedikit melambat. Ya, ini karena kita serampangan menjawab soal, nilainya 10/100. Artinya nilai anak kita belum tuntas, karena tadi kita mencoba untuk menjawabnya secara serampangan saja. Ini kira-kira evaluasi yang dilakukan, karena sekali lagi saya tekankan bahwa anak-anak kita lebih suka menggunakan evaluasi berbentuk digital dibandingkan dengan manual atau paper test. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.